Mas Mino tadi sempat tertunda ya, sektor pertambangan yang terkait dengan nikel sendiri, di mana harga komoditas di pasaran dunia juga sedang mengalami pelemahan, tapi kita lihat beberapa saham yang kemarin terkena aksi jual seperti Antam, sekarang sudah mulai berbalik arah, naik sekitar 0,88% di level 2.290. Bagaimana review dan juga analisisnya ini, Mas Mino? Ya, ya mungkin lebih ke arah technical rebound ya, karena kemarin kan sahamnya mengalami penurunan yang cukup besar, bahkan sempat auto reject kalau nggak salah ya, auto reject bawah karena turun 7%. Nah, tapi memang dari sisi sentimen sendiri ini masih terkait harga nikelnya sendiri ya. Harga nikel kemarin masih terkoreksi, kemudian dari dalam negeri tadi pembentukan IBC ya, yang kalau menurut saya memang dalam jangka panjang ini sentimennya sangat positif gitu. Tapi lagi-lagi ini lebih dampaknya akan jangka panjang gitu. Nah, kalau untuk pergerakan harga sendiri ya memang untuk Antam ini kalau kita lihat dari awal Maret ya, itu pergerakannya cenderung sideways setelah di bulan sebelumnya itu mengalami penurunan yang agak signifikan. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya memang investor kelihatannya, khususnya investor Antam itu sedang menunggu momen-momen yang tertentu yang mungkin bisa kembali memberikan sentimen positif terkait pergerakan harga Antamnya itu sendiri. Rekomendasi yang bisa Anda berikan lantas seperti apa begitu di tengah pembalikan arah rebound yang terjadi? Apakah ini hanya sesaat saja seperti yang Anda katakan technical rebound, kemudian pada saat naik mulai terkena aksi profit taking lagi bagi mereka yang sudah memiliki portofolio Antam? Ya, kalau untuk trading ya saya pikir lebih baik menunggu buy on breakout ya. Mungkin level yang bisa diperhatikan ada di sekitar 2450-an ya. Kalau breakout di atas itu bisa mulai dikoleksi lagi. Nah, itu untuk yang teman-teman trading. Nah, untuk yang invest, kita sendiri di tahun ini kita masih merekomendasikan Antam ya, bahkan untuk target akhir tahun kita ada di 4.200 gitu. Jadi view-nya kita masih cukup positif gitu. View-nya masih positif ya untuk pergerakan dari aneka tambang begitu. Berarti kalau mau masuk nunggu dulu sampai ada breakout dulu di 2450 Mas Mino ya? Ya, kurang lebih seperti itu sih. Akankah memang menuju ke sana? Berarti ada resisten berikutnya nih yang harus ditunggu apabila ingin masuk di Antam? Ya, saya pikir level itu dulu di apakah mampu tertembus apa enggak, karena selama ini di area-area situ itu harga Antam itu cenderung tertahan ya. Jadi kalau dia mampu breakout artinya dia akan ada peluang dia akan melanjutkan kenaikan harganya gitu. Baik, itu dia 2450 apabila bisa mencapai level tersebut, kemudian potensial upside selanjutnya akan menuju ke level berapa? Mas, saya ada sedikit kendala di tapi lebih kepada untuk investasi menengah panjang kah sebaiknya apabila kita bisa masuk di 2450 tadi, atau lebih kepada short term trading juga akhirnya? Ya, tadi kalau untuk yang 2450 tentunya itu trading ya. Kalau yang teman-teman mau invest, tadi kita targetnya di tahun ini ada di 4.200. Oh, sampai dengan 4.200 target price dari Antam. Jadi masih menjanjikan sebenarnya ya. Tapi tunggu dulu, bersabar sampai ada level tembus lagi di 2450-nya untuk Antam. Baik, selanjutnya ada Inco juga. Ini yang kemarin mengalami tekanan hampir 3% di 4540. Kemudian pada saat opening market juga ada kenaikan sekitar 0,66%. Berarti technical rebound juga tengah terjadi. Bagaimana peluangnya apabila ingin masuk? Ya, karena ini produknya kan sama ya, sama-sama memproduksi nikel, jadi pergerakannya hampir mirip. Tapi lagi-lagi nih untuk pergerakan harganya sendiri, saya belum bisa melihat secara ini ya, grafisnya, jadi belum bisa komen. Tapi ya secara umum begitulah. Jadi kalau misalnya dari sektornya ini menguat, memang harga nikel itu cenderung juga akan mengikuti gitu. Baik, berarti dengan posisi seperti saat ini yang kemarin sedang berjatuhan, ada FEL Indonesia, kemudian aneka tambang, justru ini momen yang tepat kalau kita bisa mengambil posisi beli. Tapi kalau misalnya Antam tadi peluang sampai dengan 4.200, sementara Inco pun juga bisa mengalami lonjakan yang signifikan dong berarti, Mas? Ya, kalau untuk Inco kita juga sama ya, target tahun ini kita masih cukup positif. Targetnya kita akhir tahun ada di level 6.000. Sampai 6.000? Ya, kita di level 6.000. Itu adalah rekomendasi untuk invest ya, untuk teman-teman yang mau invest tentunya.
tentunya ini didasarkan asumsi bahwa harga komoditas ini di tahun ini akan lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu ya. Asumsi harga rata-rata jual nikel ini tahun ini kita prediksi ada di level 17.000 US dollar per ton. Kalau tahun lalu kan harganya rata-rata jualnya itu di kisaran 14.000 US dollar per ton. Jadi kalau misalnya asumsi tersebut terpenuhi, harusnya target kita itu bisa tercapai. Dan kalau year to date ya, kalau kita lihat walaupun ada penurunan harga nikel, itu rata-rata harga jualnya sekarang berada di level 17.630-an gitu. Jadi walaupun ada koreksi, sebenarnya harga nikel rata-ratanya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Oke, itu